Formula sukses saya nyebutnya My Practical Success Formula. Oke. Jadi Barji itu sebenarnya adalah B dikali A dikali R dikurungin Iya. pangkat G. Gitu ya. Pangkat G. Pangkat G. Jadi B dikali A dikali R kurung pangkat G, gitu kan? Nah, apa itu? Jadi kalau mau sukses, mulainya dari B. Apa itu B? B itu belief. Belief, ya. Kita believe nggak? Kita yakin nggak bahwa kita bisa sukses? Ya, di awal kedengarannya, oh ya basi lah, tahu semuanya dari belief gitu kan. Tapi sebentar, nanti kita lihat nih, betapa dahsyatnya ini. Saya waktu Tuhan taruh ini dan saya tulis ini, wah iya dahsyat banget ya Tuhan. Banyak orang-orang yang mau bangun bisnis gitu kan, nggak berani melangkah, nggak mulai-mulai. Kenapa? Karena believe nggak gitu, yakin nggak, beriman nggak bahwa bisa gitu kan. Dalam hidup ini, you get what you believe. Yep. Dalam hidup ini, kita, Anda dan saya dan Christina, kita dapat apa yang kita percayakan. Jadi kalau kita percaya, kita dapat. Tapi kalau kita nggak percaya nggak bisa. Udah, mulainya B ya, B udah. Yeah. Dikali, ini kebanyakan orang juga tahu nih. Yang kedua, kali A. Coba tebak tim. Believe, habis itu dikali A. A itu adalah action. Berapa banyak kita di dunia ini ya, yang kita berdiri nih di posisi sekarang. Terus ada orang nanya, teman kita nanya, lu gimana lu? 5 tahun lagi mau ngapain? Gitu. Yang normal kan bilang, wah gua akan lebih maju, gua mau sukses dong, gua akan begini gitu dong, pasti dong, oke. Terus kemudian temannya pergilah, udah kehidupan lanjut. Dia ngetok nggak rumah? Ngetok. Kan dia semangat. Dia ngetok. Jadi ada tipe orang dari antara 7 miliar sampai 8 miliar orang di bumi ini yang ngetok. Tok tok tok. Enggak. Mau enggak. Sampai 3 kali, 6 kali dia balik lagi ke posisinya. Lemes kan? Temennya nanya, gimana lo? 5 tahun lagi mau gimana? Karena abis ditolakin, jawaban dia apa? Gua, iya. 5 tahun lagi, iya. Gua, iya. 5 tahun, gua, iya, gua, lu. Gimana lu kan bilang katanya mau sukses? Enggak lah, gue sih basically nge-flow aja, Jack, katanya gitu. Maksud lu nge-flow aja, Jack? Today is today, tomorrow is tomorrow lah, gitu kan. Maksud lu nge-flow apa? Ngalir aja lah, Jack. Ngalir, Jack, gitu kan. Itu bahaya tuh kalau filosofinya nge-flow aja, Jack. Ya nggak sih? Ikan tuh berenang. Setuju nggak? Setuju. Jadi banyak 7 sampai miliar 8 paling nggak di hidup saya yang saya ketemu lah ya. Banyak orang yang pertamanya semangat. Bagus dia masih ngetok. Tapi baru beberapa kali mengalami penolakan udah balik ke posisi semula dan bilang, "Enggak lah, gue nge-flow aja, Jack." Gitu. 5 tahun lagi, boro-boro 5 tahun besok kayak gue nggak tahu gitu kan. Iya. Iya nggak sih? Bener nggak sih, Tim? Iya. Dia kagak tahu kan besok. Ya memang semua di tangan Tuhan. Cuman kan Tuhan mau kita usaha, Tuhan mau kita ikhtiar gitu kan. Ini masih di A nih, rumus A nih, action. Jadi lebih sedih lagi, Tin, ternyata dari 7 miliar 8 miliar orang ini banyak orang yang begitu ditanya, dia jawabnya ya udah nge-flow aja, Jack, dan dia ngetok 1 kali pun enggak, Tin. Tahu nggak kenapa nggak dia action ngetok? Karena dia punya belief yang bilang percuma ngetok. Ngetok juga ditolak sakit. Udahlah, gue gini aja lah, ngapung aja ngapung. Dalam itu buat saya. Iya. Belief dikali action, dikali R. R-nya apa? R itu response. Kenapa R ini penting? Karena sukses itu tidak instan. Sukses itu butuh proses. Karena butuh proses, waktu kejadian dalam hidup kita tidak seperti yang kita mau, bagaimana respons kita terhadap kejadian itu? Kalau respons kita negatif, maka kita akan mendramakan semuanya. Kita tambahin fakta, dikali sama negative feeling, drama, sama dengan drama udah. Drama aja terus, suffering pasti. Gitu. Jadi kalau respons kita positif, very good gitu ya. Udah, B dikali A dikali R kurungin. Ternyata yang paling dahsyat adalah saya pikir lagi, apakah iya kalau B dikali A dikali R terus sukses? Kayaknya enggak, dia ada yang kurang. Dan ternyata Tuhan bukakan gitu ya, di hati saya paling nggak ditaruh, mestinya dipangkatin sama G. G itu apa? God. Tuhan. Baru sama dengan sukses. Jadi kita harus punya hubungan dekat sama Tuhan. Kita harus benar di matanya Tuhan gitu kan. Dan Tuhan akan, bukan karena kerja keras kita, tapi karena Tuhan lihat kita bekerja keras, Tuhan bukain tuh tingkap-tingkap langit, kasih berkat, Tuhan kasih barokah gitu kan. Kalau ada orang yang B-nya itu 10, berarti ditanya, gimana kamu? Ini interview kayak gini. Wah, saya believe jadi sukses. Wah, keren. Oke, kasih 10 dia. Oke, kali. Gimana actionnya? Dia bilang,
Kita lihat dia, dia bener loh, berdarah-darah, lecet-lecet, action dia. Oke, 10 kan bagus, satu jelek. Kali lagi, terus kali apa? Kali respons. Dia bilang, lu gak usah nanya gua, kalau respon tanya sekeliling gua. Kita tanya sekeliling dia. Semua bilang, oh bapak mah bagus. Kalau respons bijaksana. 10. Udah ya? 10 kali 10 kali 10 kan? Ya, belum selesai. G-nya gimana? Kita tanya, Pak gimana Pak hubungan sama Tuhan? Ada orang yang saya tanya begitu, Pak gimana hubungan Bapak sama Tuhan? Dia jawab gini, hubungan saya sama Tuhan coach, baik-baik saja, kata dia. Matanya agak melotot sedikit, baik-baik saja. Untung saya tanya, Tim, maksud Bapak, begini coach. Dia berubah posisi, langsung bilang begini, saya jangan tanya itu lagi ke saya coach Yohanes ya, saya sama Tuhan hubungannya baik-baik saja, kata dia. Maksud Bapak, jadi Tuhan sibuk dengan urusannya di atas sana. Saya sibuk dengan urusan di bawah sini. Saya nggak gangguin urusan Tuhan. Tuhan nggak gangguin urusan saya. Hubungan kita baik-baik saja. Jadi nggak ada hubungan kan? Oke. Ya nggak sih? Nggak ada hubungan. Berarti Bapak itu angkanya berapa? Pangkat berapa? 10 kan bagus, 1 jelek berarti. 1. Dia kan masih mengakui adanya Tuhan. Oke. 1. Ya udah berarti Bapak ini 10 dikali 10 kali 10 1000. Iya. Pangkat 1 sama dengan 1000. Jadi dia sukses bisa nggak? Bisa, itu 1000 kan sukses. Belum selesai. Ada lagi orang yang lain kita cek. Orang ini belief-nya 10, action-nya 10, responsnya 10. Pangkat, ternyata orang ini bangun hubungan baik sama Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan hidupnya. Pangkat 10. Berapa, Tin? 10 kali 10, kayaknya jago kan analisa segala. 10 kali 10 kali 10, pangkat 10. 1000, pangkat 10. 1 nonilien. 1 nonilien itu nolnya 30. Iya, 30. Gila. Anda bayangin, visualize ya, kalau ada tulisan 1 nonilien tuh nolnya 30 gitu. Bayangin sama yang 1000. Apa artinya? Artinya kalau kita bar G, bar ini adalah kita berusaha. Ini bar ini manusia, kita harus believe, kita harus action, kita harus respons bijaksana sebagai manusia. Tapi kan kita manusia. Tapi multiplikasinya, powernya, yang bikin saya merinding lagi adalah bahasa Inggrisnya pangkat apa? Ternyata power. Berarti kita harus believe, kita harus action, iya, kita harus respons bijaksana. With the power of God, kita bisa sukses. Jadi Tuhan lihat kita usaha, tapi bukan usaha kita yang bikin kita bisa sukses ada hari ini. Tuhan lihat usaha kita, Tuhan lihat kita ikhtiar. Terus Tuhan kasih berkat, kasih barokah gitu. Itu bar G, makanya 1 nonilien. Terus saya nggak selesai di situ, saya penasaran. Coba gue mau masukin, kalau misalnya ada orang yang deket banget sama Tuhan, tapi dia nggak action gimana? Masukin aja formulanya. Believe nggak dia? Dia nggak believe. 1 kali. Action nggak dia? Dia nggak action. 1 kali. Responsnya gimana? Aduh normal, biasa aja. 1 pangkat, tapi dia deket banget sama Tuhan. Pangkat berapa, Tin? 10. Berapa coba? 1 kali 1 kali 1. Pangkat 10. Berapa? 1. Kenapa kok bisa 1? Kalau menurut saya ya, Tuhan kemungkinan besar tidak suka sama orang yang males. Kan nggak usaha, nggak ikhtiar. Iya. Gitu. Jadi formula ini saya bagikan kemana-mana. Saya terapin di bisnis saya tanpa saya sadar dari kecil. Aduh, saya bersyukur banget hidup saya hari ini luar biasa. Semua karena faktor the power of God tadi. Bar G. Keren banget. Itu. Itulah yang menjelaskan kenapa ada orang kerja sama keras, tapi yang satu kok lebih oke, yang satu enggak. Iya. Makanya sampai sekarang juga, sebenarnya kan suka ada tuh orang yang bilang, saya bisa begini karena usaha tidak mengkhianati hasil. Iya. Menurut saya orang yang terlalu sombong sih. Ada benernya sih. Ada benernya, cumanya karena ikhtiar dia kan, iya. usaha. Tapi kalau dia nggak ada faktor langit G-nya lah. itu. Ada faktor G-nya. Jangan bar doang, ada iya, G-nya itu. Iya. Kenapa sih keluarga-keluarga itu udah berusaha nerapin ini, tapi kok nggak terangkat hidupnya gitu ya? Tapi ada keluarga-keluarga, dan ini kita nggak ngomong, kita ngomongin multi agama ya, multi cultural, multi agama. Tapi ternyata ada keluarga tertentu yang Tuhan angkat hidupnya. Saya pikirin, dan saya doa juga, saya pikirin apa yang sama dari keluarga yang Tuhan angkat. Angkatnya itu artinya ekonomi baik, lebih bahagia. Ternyata waktu suaminya jatuh, istrinya ikut peluk, ikut doa sama-sama. Waktu istrinya jatuh, suaminya peluk, ajak doa sama-sama. Jadi ternyata rahasianya adalah suami istrinya unity. Nyatu, unity. Di hadapan Tuhan mereka tuh satu gitu. Tuhan seneng tuh kayaknya. Dia angkat sama Tuhan. Karena buat Tuhan kalau mau ngangkat hidup
gampang banget nggak ya, namanya Tuhan yang Maha Kuasa gitu kan, dia bilang ya cut, lu kasih berkat ke sini cut gitu kan, maksudnya malaikat gitu loh kasih berkat gitu kan, kan bisa aja gitu kan, ya nggak sih? Iya. Tapi ada keluarga-keluarga yang ternyata dia usaha setengah metong gitu ya, setengah mati, nggak angkat. Kenapa tau nggak? Ketemu persamaannya, suami istrinya berantem terus, suaminya jatuh, istrinya bilang, lu yang bikin keluarga ini ke neraka, nyesel gua kawin sama lu, berantem lagi. Terus istrinya kalau nggak nangis, suaminya pastiin istrinya nangis. Kalau nggak lewat tangan, kalau nggak lewat mulut, lebih sakit dari tangan. Berantem terus, mau kerja keras kepala di bawah kaki di atas. Yang saya lihat ya, dengan keterbatasan saya pasti lihatnya, nggak diangkat tuh sama Tuhan hidupnya. Jadi salah satu pembelajaran saya adalah lagi, iya ayo suami istri harus unity. Itu.